Bayangkan sebuah kehidupan yang tertata sempurna, namun ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan yang mengerikan. Hari ini, kita akan membedah sebuah mahakarya thriller psikologis asal Korea Selatan tahun 2017 berjudul Forgotten. Persiapkan mental kalian, karena apa yang terlihat tenang di awal, akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Semuanya bermula pada tahun 1997. Kita diperkenalkan dengan Jin, seorang pemuda berusia 21 tahun yang baru saja pindah ke sebuah rumah baru bersama ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya, Yu. Bagi Jin, Yu bukan sekadar kakak, dia adalah sosok pahlawan. Yu adalah definisi kesempurnaan, cerdas, atletis, dan memiliki karisma yang membuat semua orang menyukainya. Meskipun Yu memiliki cacat fisik berupa pincang di kaki kirinya akibat kecelakaan tragis bertahun-tahun silam, hal itu tidak sedikit pun meredupkan semangat hidupnya. Yu tetap menjadi pusat perhatian dan kebanggaan keluarga. Suasana pindahan rumah terasa begitu hangat dan penuh harapan. Matahari bersinar terang saat mereka memindahkan perabotan ke dalam rumah baru. Namun, ada satu detail kecil yang janggal. Ada satu ruangan yang terkunci rapat milik pemilik lama, memaksa Jin dan Yu untuk berbagi kamar sementara waktu. Di tengah riuhnya debu dan suara perabotan yang digeser, sebuah interaksi singkat terjadi yang mungkin tampak sepele bagi kita, namun menyimpan tanda tanya besar. Saat Jin sedang beristirahat, seorang pekerja pindahan menatapnya dengan tatapan yang tajam dan menyelidik. Pria itu bertanya tentang usia Yu. Jin hanya tertawa kecil, menganggap itu hal biasa karena wajah mereka memang tidak terlihat mirip. Namun, ada sesuatu yang ganjil dalam cara pekerja itu memandang, seolah dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Jin. Sesaat kemudian, Yu muncul dan dengan tegas meminta pekerja itu untuk segera membantu ibu di dapur, seolah ingin memutus percakapan tersebut secepat mungkin. Mereka kembali melanjutkan membereskan kamar, mengabaikan firasat buruk yang mulai merayap pelan. Hari itu diakhiri dengan sebuah perjamuan makan malam yang hangat di tengah guyuran hujan lebat. Di luar, kilat menyambar, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari di dinding rumah. Mereka tertawa, makan bersama, dan merayakan awal yang baru. Namun, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah malam terakhir mereka merasakan kedamaian. Di balik tembok-tembok rumah baru itu, rahasia kelam telah menanti untuk dibongkar, dan hidup Jin akan segera hancur berkeping-keping. Siapkah kalian menyaksikan bagaimana kebenaran yang kejam akan perlahan mengoyak kewarasan mereka? Malam itu, suasana di rumah baru mereka terasa begitu menyesakan. Ayah mereka memberikan sebuah peringatan keras yang menggantung di udara. Jangan pernah menyentuh satu ruangan terkunci di lantai atas, peninggalan pemilik lama yang masih menyimpan rahasia. Jin, dengan kepolosan yang tanpa rapuh, setuju untuk berbagi kamar dengan kakaknya, menunggu selama sebulan hingga ruangan itu dikosongkan. Namun, saat mereka sedang menyantap makan malam dalam keheningan yang janggal, sebuah dentuman berat mengguncang langit-langit. Bunyinya bukan sekadar gema, melainkan seperti sesuatu yang sedang meronta di balik pintu terkunci itu. Ayah mereka dengan sigap mengalihkan perhatian, memaksa Jin menelan pil antidepresan, seolah ingin meredam kegelisahan yang mulai tumbuh di benak anaknya. Saat malam semakin larut, Jin mencoba mengisolasi diri dengan alunan musik dari earphone-nya, namun ketenangan itu hancur seketika. Suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Dengan langkah gemetar, Jin mendekati ambang pintu terlarang itu. Tepat saat jemarinya menyentuh gagang pintu yang dingin, sebuah tangan muncul dari balik bayang-bayang. Itu kamu. Dengan nada bicara yang menenangkan namun penuh selidik, kamu menegur Jin, menariknya menjauh dari pintu yang menyimpan misteri. Keheningan yang mengikuti terasa begitu mencekam hingga detak jantung pun terdengar jelas. Untuk mencairkan suasana yang mencekik, kamu mengajak Jin keluar rumah di tengah guyuran hujan lebat. Di sana, di bawah langit yang muram, Jin mencurahkan isi hatinya, berterima kasih atas kehadiranmu yang menjadi sandaran satu-satunya. Namun, kedamaian itu hanyalah ilusi. Sebuah panggilan telepon dari ayah masuk ke ponselmu, memberikan instruksi rahasia yang membuatmu harus kembali ke dalam rumah, meninggalkan Jin sendirian di tengah hujan. Namun, tanpa disangka, saat Jin hendak melangkah pulang, matanya menangkap sesuatu yang mengerikan. Sebuah van hitam berhenti mendadak. Dengan gerakan yang sangat rencana, sekelompok pria misterius menyeret kakaknya, membungkamnya, dan melemparkannya ke dalam kendaraan itu seperti sebuah paket tak berharga. Jin mencoba berlari, mencoba berteriak, namun tubuhnya tak lagi sanggup menopang realitas yang begitu brutal. Ia tumbang, ambruk ke tanah yang becek. Di ambang ketidaksadarannya, pikirannya justru terseret ke dalam mimpi buruk yang terasa lebih nyata daripada hidup itu sendiri. Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar penculikan, kini mulai menghantui ingatannya yang terkoyak. Setelah hari-hari yang penuh dengan kecemasan mencekik, akhirnya Jin tersadar dari masa kritisnya. Matanya yang sayu perlahan terbuka, disambut oleh tangis haru orang tuanya yang memeluknya erat, namun kehangatan itu terasa hambar. Ada lubang besar di ruangan itu, kau masih hilang, dan keberadaanmu menjadi misteri yang menghantui setiap sudut rumah. Detektif segera datang, wajah mereka kaku,
menuntut jawaban atas malam berdarah itu. Jin menceritakan semuanya dengan detail yang mengerikan, dia memberikan nomor plat kendaraan van hitam yang menculik kalian. Namun, jawaban para detektif justru membuat bulu kuduk berdiri. Mereka bersikeras bahwa van dengan nomor tersebut tidak pernah ada. Jin frustrasi, namun penyelidikan menemui jalan buntu. Hari-hari berubah menjadi permainan menunggu yang menyiksa. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Jin mulai terjebak dalam mimpi buruk yang berulang, sebuah pemandangan familiar yang terasa begitu nyata, ditambah bayang-bayang ruangan terkunci yang terus menghantuinya dalam tidurnya. Secara mengejutkan, pada pagi hari ke-19, kau tiba-tiba kembali. Kamu berdiri di depan pintu rumah seperti orang linglung, tanpa luka fisik yang berarti, namun jiwamu seolah tidak lagi di sana. Saat ditanya, kau hanya terdiam. Kosong. Dokter menduga trauma hebat telah mengubur ingatanmu dalam-dalam. Namun, Jin merasakan ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Perubahan itu dimulai dari hal kecil. Kau sering menghilang saat malam buta dan baru kembali saat fajar menyingsing. Jin awalnya mengabaikan firasat buruknya, menganggap itu bagian dari proses pemulihan. Hingga suatu hari, sebuah kejadian janggal terjadi. Saat Jin hendak meminum obat antidepresannya, pil itu menggelinding jatuh ke bawah meja dapur. Tepat saat ia membungkuk untuk meraihnya, kau muncul di belakangnya, mengajak makan bersama dengan nada yang terlalu datar, terlalu tenang. Jin terpaksa melewatkan jadwal obatnya hari itu. Dengan keberanian yang tersisa, Jin mencoba mengorek kemana kau pergi setiap malam, namun kau hanya menjawab dengan dingin bahwa itu mungkin hanyalah mimpi buruknya saja. Tanpa basa-basi, kau berlalu pergi untuk melakukan aktivitas harianmu, meninggalkan Jin dalam tanda tanya besar yang semakin gelap. Ada sesuatu yang jahat telah menyusup masuk ke dalam rumah itu, dan Jin baru saja menyadari bahwa saudara yang dia kenal, kini telah berubah menjadi orang asing yang menyimpan rahasia mematikan. Kecurigaan itu bermula dari sebuah detail kecil yang janggal. Jin memperhatikan langkah kaki saudaranya, Yu. Pria itu pincang, namun yang aneh, kaki yang cedera itu seharusnya adalah kaki kiri, bukan kaki kanan. Sebuah anomali yang mungkin tampak sepele bagi orang lain, namun bagi Jin, ini adalah lonceng peringatan pertama. Yu hanya tertawa kecil, mencoba menepis keganjilan itu dengan santai sebelum berlalu pergi. Jin berusaha abai. Ia kembali ke kamarnya, tenggelam dalam tumpukan buku demi ujian masuk yang kian mendekat, hingga malam menyelimuti rumah mereka. Namun, suasana malam itu terasa berat dan mencekam. Setelah makan malam yang sunyi, Jin tertidur di atas mejanya karena kelelahan. Di tengah kesunyian itu, sebuah gerakan halus membangunkannya, meski ia memilih untuk tetap memejamkan mata. Yu berdiri tepat di hadapannya, menempelkan ujung pulpen mekanik tajam ke wajah Jin dengan gerakan yang dingin dan penuh ancaman. Detik berikutnya, Yu melangkah pergi. Didorong oleh insting yang menjerit, Jin diam-diam membuntuti saudaranya itu hingga ke jalanan kota yang dingin. Drama pengejaran pun dimulai. Jin melompat ke dalam taksi, mengejar taksi yang ditumpangi Yu hingga mereka sampai di sebuah kawasan pasar yang remang-remang. Di sana, napas Jin tertahan. Ia menyaksikan Yu melakukan pertemuan rahasia dengan 2 orang preman. Yang membuat darah Jin membeku adalah wajah kedua preman itu. Mereka adalah detektif yang sama yang menginterogasinya beberapa minggu lalu. Saat Jin mencoba melihat lebih dekat, ia tertangkap basah. Pengejaran brutal terjadi di lorong-lorong sempit pasar. Jin berlari sekuat tenaga, paru-parunya serasa terbakar, namun tepat saat ia merasa berhasil meloloskan diri, bayangan gelap muncul dari kegelapan. Itu Yu. Dengan satu gerakan cepat, saudaranya itu menyuntikkan obat bius hingga kesadaran Jin meredup. Keesokan paginya, Jin terbangun di meja belajarnya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia panik, berlari ke kamar mandi, dan mengunci pintu rapat-rapat. Yu di luar pintu mencoba menenangkannya dengan suara lembut yang terdengar manipulatif. Katanya, semua itu hanyalah delusi karena Jin lupa meminum obatnya. Jin sempat luluh, merasa bahwa mimpi buruk semalam hanyalah gangguan jiwa. Namun, saat ia kembali ke meja belajarnya, matanya terpaku pada sesuatu di lantai. Sebuah isi pensil yang patah. Itu adalah sisa dari kejadian semalam. Jin gemetar hebat. Ia tidak pernah menceritakan soal taksi kepada Yu, namun bagaimana benda itu bisa ada di sana? Sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi di balik topeng saudaranya sendiri. Kecurigaan Jin telah mencapai titik didih. Baginya, sosok yang kembali dari penculikan itu bukanlah saudara kandungnya. Itu adalah orang asing yang menyamar di balik wajah yang ia kenal. Dengan jantung berdegup kencang, ia bertekad mengungkap kebenaran ini bersama ibunya. Namun, malam itu justru membawa mimpi buruk yang lebih nyata. Saat ia terbangun dan melangkah ke dapur untuk membasahi tenggorokannya yang kering, telinganya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sang ibu sedang berbicara di telepon dengan nada rendah yang dingin, memastikan bahwa Jin mulai menaruh curiga. Seketika itu juga,
lantai kayu tua di bawah kakinya mengeluarkan bunyi decit yang nyaring. Sial. Sang ibu menoleh cepat, matanya menyapu kegelapan dengan tatapan predator. Jin, dengan napas yang tertahan, secepat kilat berlari keluar rumah di tengah guyuran hujan lebat. Suasana malam itu begitu mencekam, kilatan petir sesekali menyambar, menerangi sosok Jin yang sedang memanjat dinding luar rumah dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pikirannya kalut, ia harus masuk ke kamarnya sebelum ibunya menyadari keberadaannya. Dengan napas tersengal dan tubuh kuyup, ia melompat masuk lewat jendela dan meringkuk di balik selimut tepat sebelum pintu kamarnya terbuka. Namun, sebuah kesalahan fatal telah terjadi. Jendela yang terbuka lebar dan kasur yang basah kuyup menjadi bukti nyata bagi sang ibu bahwa Jin baru saja berada di luar. Tanpa membuang waktu, sang ibu menghubungi suaminya, memberitahu bahwa kedok mereka telah terbongkar. Jin, yang sudah tidak tahan lagi dengan sandiwara keji ini, nekat melompat keluar jendela. Ia mencoba mengonfrontasi sang ayah di gerbang, namun keyakinannya runtuh. Ia sadar, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah orang tuanya. Dalam kepanikan yang luar biasa, Jin berlari sekuat tenaga menuju kantor polisi terdekat, sementara seorang pria berbadan kekar mengejarnya di balik kegelapan malam. Sesampainya di sana, ia mencoba menjelaskan semuanya dengan gemetar. Namun, respon polisi justru membuatnya terdiam. Petugas menatapnya dengan tatapan bingung dan ragu. Ketika Jin menegaskan bahwa dia berusia 20 tahun, polisi itu justru memberikan tatapan kasihan. Mereka menyuruhnya bercermin, dan tepat saat itulah, dunia Jin seolah runtuh. Refleksi yang ia lihat di cermin bukanlah wajah yang selama ini ia kenal. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada identitasnya, dan kebenaran yang ia temukan jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Pernahkah kalian membayangkan bangun di suatu pagi dan menyadari bahwa seluruh dunia yang kalian kenal hanyalah sebuah kebohongan besar? Itulah yang dirasakan Jin saat ia berdiri terpaku di depan cermin. Tatapannya kosong, namun perlahan berubah menjadi kengerian murni. Di sana, pantulan di cermin bukan lagi pria muda yang ia kenal, melainkan seorang pria tua dengan wajah yang digerogoti waktu. Kepalanya berdenyut hebat. Kalender di dinding tak berbohong, ini tahun 2017. 20 tahun telah menguap begitu saja dari ingatannya. Dengan sisa kewarasan yang ada, ia berlari kembali ke rumah itu, menerobos masuk dengan napas terengah-engah menuju sebuah ruangan yang terkunci rapat. Namun tanpa disangka, saat pintu itu terbuka, pemandangan di baliknya jauh lebih mengerikan daripada neraka. Di lantai yang dingin, dua buah manekin terbujur kaku, berlumuran cairan merah yang menyerupai darah segar. Hawa dingin merambat naik ke tengkuknya. Tiba-tiba, keluarga yang selama ini ia anggap miliknya muncul di belakangnya, namun wajah mereka kini dingin dan penuh kebencian. Sang pemuda yang selama ini mengaku sebagai adiknya melangkah maju, membuka tabir kegelapan. Ia mengungkap fakta pahit, tepat pada 20 Desember 1997, sebuah pembunuhan keji terjadi di rumah ini. Seorang ibu dan putri remajanya tewas mengenaskan. Secara mengejutkan, sang pemuda menyatakan bahwa timnya telah melakukan investigasi selama bertahun-tahun demi mencari sang predator, dan semua bukti mengarah pada satu nama, Jin. Pria itu diculik, disiksa, dan dipaksa untuk mengaku, namun ingatannya benar-benar kosong. Ia merasa tidak bersalah, namun kenyataan berkata lain. Untuk memicu ingatannya, mereka menggunakan metode hipnosis ekstrim, memaksa Jin kembali ke memori bahagianya dan memaksanya merekonstruksi malam berdarah tersebut. Namun, nasib berkata lain. Rencana mereka berantakan ketika polisi menangkap sang pemuda atas tuduhan penipuan. 19 hari kemudian, setelah dibebaskan, ia kembali melanjutkan rencana gilanya. Suara-suara misterius yang selama ini didengar Jin dari balik ruangan bukanlah hantu, melainkan suara tim itu yang sedang menyusun kembali kepingan teka-teki pembunuhan yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Kini, Jin harus berpacu dengan waktu sebelum ingatannya sendiri menjadi algojo yang menghabisinya. Pikiran Jin terkunci rapat. Untuk menjaga agar kesadarannya tetap terperangkap dalam delusi buatan, ia dipaksa menelan pil-pil misterius setiap hari. Meski otaknya telah diprogram untuk mempercayai sebuah narasi palsu, insting batinnya masih memberontak. Ia bersumpah, setidaknya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Namun, kenyataan pahit mulai retak. Dalam sebuah momen kekacauan yang tak terduga, Jin nekat menerjang pintu van yang melaju kencang, melemparkan tubuhnya ke aspal demi sebuah kebebasan. Para penculiknya panik, membanting setir hingga mobil itu menghantam batang pohon besar dengan suara dentuman logam yang memekakan telinga. Jin mencoba bangkit, tertatih-tatih di tengah jalan raya yang sepi. Namun, nasib berkata lain. Sebuah truk melaju kencang dari arah yang tak ia sadari, menghantam tubuhnya hingga ia terpelanting jauh. Di tengah kesadaran yang perlahan meredup, darah yang mengalir dari pelipisnya justru menjadi pintu pembuka bagi memori yang selama ini terkubur. Sesaat, ia kembali ke masa lalu. Ia melihat dirinya di dalam mobil bersama keluarga kecilnya yang hangat.
Tawa yang membahagiakan itu berubah menjadi jeritan pilu saat kecelakaan maut merenggut nyawa kedua orang tuanya seketika, meninggalkan kakaknya dalam kondisi kritis yang mengenaskan. 6 bulan kemudian, di tengah krisis ekonomi yang mencekik, Jin terpuruk. Ia hanyalah lulusan sekolah menengah yang tak berdaya. Saat ia mengunggah permohonan pekerjaan di forum internet, seorang anonim mendekatinya dengan tawaran yang mematikan, uang dalam jumlah besar dengan syarat ia harus menghabisi nyawa seorang wanita. Didorong oleh keputusasaan demi biaya operasi kakaknya, Jin menerima misi terkutuk itu. Ia diberikan sebuah alamat dan instruksi detail tentang cara menyusup ke dalam sebuah rumah mewah. Tugasnya sederhana, bunuh wanitanya, tapi biarkan kedua anaknya tetap hidup. Di dalam rumah yang sunyi mencekam itu, nyali Jin goyah. Tangan yang memegang pisau tajam itu gemetar hebat. Ia hampir saja menyerah dan melangkah keluar, namun sang wanita terbangun. Saat tatapan mereka bertemu, wanita itu melihat kilatan logam di tangan Jin dan ternganga hebat, nyaris menjerit. Jin berbisik penuh ancaman, memohon agar wanita itu tetap diam. Namun, takdir rupanya memiliki rencana yang lebih kejam. Langkah kaki kecil terdengar menuruni tangga, sang putri kecil muncul di balik bayang-bayang, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pria asing yang berdiri di sana dengan pisau terhunus tepat di depan ibunya. Bayangkan sebuah malam yang sunyi, di mana kepanikan menjadi satu-satunya suara yang mendominasi. Wanita itu berlari terseok-seok menaiki tangga, napasnya memburu, matanya membelalak ketakutan saat mencoba mencari perlindungan di sudut kegelapan. Namun, takdir berkata lain. Jin, dengan langkah yang dingin dan tanpa emosi, mengejarnya. Dalam sebuah kekacauan yang tak terkendali, bila pisau tajam menusuk tubuh sang wanita. Tak berhenti di situ, jeritan histeris sang ibu yang menyaksikan putrinya bersimbah darah justru memicu kegilaan baru dalam diri Jin. Tanpa pikir panjang, ia kembali mengayunkan pisaunya, menghabisi nyawa sang ibu di depan mata sang anak. Suasana menjadi mencekam saat seorang bocah laki-laki muncul dari balik bayang-bayang. Jin, dengan nada yang datar namun mengintimidasi, memerintahkan anak itu kembali ke tempat tidur dan menghitung sampai 110 hingga ibunya kembali. Sang bocah, yang terjebak dalam kepolosan dan ketakutan, menuruti perintah itu tanpa bertanya. Namun, saat Jin melangkah keluar rumah, dunia seakan runtuh di bawah kakinya. Ia menatap sebuah potret keluarga yang tertempel di dinding, dan seketika menyadari bahwa rumah yang baru saja ia jadikan ladang pembantaian adalah rumah dokter pribadi kakaknya sendiri. Kebenaran pahit pun tersingkap saat Jin bertemu dengan sosok misterius yang memberinya perintah. Sang dokter, yang didesak oleh krisis ekonomi, ternyata sengaja merancang skenario ini demi klaim asuransi. Pertengkaran hebat pecah di atas rooftop. Sang dokter yang murka karena putrinya turut terbunuh, berusaha melemparkan Jin ke bawah. Namun, takdir memutar balik keadaan, dokter itu justru terpeleset dan jatuh menuju ajalnya. Kembali ke masa kini di rumah sakit, Jin yang baru saja tersadar dari ingatan traumatisnya dikejutkan oleh kehadiran seorang pemuda. Pemuda itu adalah sosok yang selama ini berpura-pura menjadi kakaknya. Sambil memegang jarum suntik berisi racun, ia menuntut jawaban. Dengan suara bergetar dan tatapan kosong, Jin akhirnya mengaku. Namun, pengakuan itu menjadi bumerang paling mematikan. Pemuda itu mengungkapkan jati dirinya. Dia adalah bocah kecil yang dulu diperintahkan menghitung hingga 110. Seluruh hidupnya hancur di panti asuhan setelah asuransi keluarganya dirampas orang lain. Di saat-saat terakhir yang penuh ketegangan, pemuda itu bertanya siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan ibunya. Jin berbohong, mengklaim bahwa itu adalah kehendaknya sendiri demi melindungi sisa-sisa martabat sang pria. Namun, pemuda itu sudah terlalu pintar untuk dikelabui. Sebuah kebenaran yang getir membekas di batin mereka berdua. Tanpa sepatah kata lagi, pemuda itu melangkah menuju jendela dan melompat dari ketinggian, sementara Jin, yang tak sanggup lagi menanggung beban dosa masa lalunya, memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan racun yang seharusnya ditujukan untuk membunuhnya. Sebuah akhir yang tragis, di mana kebenaran justru menjadi algojo bagi mereka semua.